Biarlah Tuhan boleh berkenan bicara, menyatakan, menyingkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan ini, kami boleh dikuatkan oleh setiap bagian kebenaran yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih seluruh jam pemberitaan ini Tuhan. Beri kami roh hikmat dan pengertian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, pembahasan kita masih dari Injil Matius pasal yang ke-6 tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Dan hari ini kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga dari pembahasan ini dengan tema My Prayer is My Life, atau doa saya adalah juga hidup saya. Saudara yang diberkati Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan belajar khusus mengenai soal pengampunan yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tersebut. Mari klik dan kita akan belajar bersama. Oke, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan untuk mengingatkan kita sekalian bahwa doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan atau action, perilaku kita itu harus nyata di dalam doa kita. Karena itu saya sudah membahas beberapa bagian di dalam tema khotbah ini, yaitu bagian yang pertama kita sudah memperhatikan soal bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan, sebagaimana doa yang Yesus ajarkan buat kita, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu bicara tentang memuliakan Tuhan, dan kita sudah membahas. Yang kedua, saudara, kita juga sudah membahas soal bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan. Karena dalam doa itu di sana dikatakan bahwa berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bicara soal berkat Tuhan, dan kita sudah membahasnya pada beberapa minggu yang lalu. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, hari ini kita akan belajar soal hidup dalam pengampunan. Karena isi daripada doa itu juga di sana dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini yang akan kita perhatikan secara khusus pada kesempatan hari ini. Minggu lalu Pendeta Sam sudah sedikit mengupas soal pengampunan, saudara, dan saya rasa apa yang disampaikan itu menjadi berkat buat saudara semua yang telah hadir di dalam ibadah itu. Dan hari ini kita akan memperhatikan lebih jauh tentang hal pengampunan, dan nanti minggu depan hidup dalam kemenangan. Ini 4 bagian dari Matius pasal 6 yang kita bahas dari minggu ke minggu. Klik. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tema atau subtema yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini adalah hiduplah dalam pengampunan. Ayat ada beberapa, ayat 12, ayat 14, dan ayat yang ke-15. Tampilkan ayat yang ke-12, dan mari kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu lompat di ayat 14. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga
akan mengampuni kamu juga. Ayat yang ke-15. Ya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dari 3 ayat ini jelas sekali kata mengampuni, mengampuni itu diulang-ulang. Di ayat 12 diulang 2 kali, di ayat yang ke-14 2 kali, lalu kemudian di ayat 15 lagi 2 kali. Dan 2 kata itu saudara yang diberkati, mengampuni yang diucapkan 2 kali di setiap ayat itu berlaku timbal balik atau berlaku tabur tuai. Berlakunya saudaraku tidak satu arah tetapi 2 arah. Seperti yang kita lihat tadi di ayat yang ke-12, ampunilah maka kamu juga akan mengampuni. Ayat 14, mengampuni maka Bapamu di sorga mengampuni. Ayat 15, tidak mengampuni maka tidak juga diampuni. Jadi ini adalah tabur tuai, sesuatu yang terjadi timbal balik yang kita dapat temukan di dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi bicara tentang mengampuni itu bukan satu sisi tetapi 2 sisi yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita mau mendapatkan pengampunan, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni, karena tanpa mengampuni tidak ada pengampunan. Begitu saudara yang diberkati Tuhan. Definisi mengampuni di dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata apiemi, yang berarti menyuruh pergi atau membiarkan pergi atau melepaskan. Ini seperti yang pernah digambarkan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Tampilkan ya, Imamat 16 ayat yang ke-22. Perhatikan saudara, saya bacakan. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi orang Israel kalau bikin dosa, bikin salah, mereka harus melakukan yang namanya korban penghapusan dosa. Dan itu saudaraku yang diberkati, dosa mereka ditanggungkan di atas sebuah hewan, dan setelah itu hewan itu dilepaskan pergi ke padang gurun. Itu hewan bawa segala sesuatu yang sudah dilakukan. Dengan kata lain bahwa inilah yang bicara soal pengampunan. Jadi pengampunan itu sesuatu yang dilepaskan pergi, sesuatu yang disuruh pergi, sesuatu yang dibiarkan pergi. Itu arti daripada pengampunan. Hari ini saudara, kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama, kita akan perhatikan terlebih dahulu mengapa kita harus mengampuni. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Ini bagian pertama yang akan kita perhatikan. Yang pertama, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Jadi mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena memang mengampuni adalah salah satu dari sejumlah perintah Tuhan. Ayat ini mengatakan, Efesus pasal yang keempat ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saya langsung lompat, saling mengampuni. Hendaklah itu kata perintah, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bicara soal pengampunan itu bicara soal perintah Tuhan. Bahkan di dalam bagian Matius pasal yang saya lupa ya, ayat pasal 17, saudaraku, Alkitab berkata kepada kita tentang bagaimana mengampuni 70 kali 7 kali, saudara. Artinya memang pengampunan itu sesuatu yang begitu prinsip di dalam Alkitab. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita abaikan. Jadi kalau Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami bahwa ampunilah akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu bukan hanya sekedar sebuah ucapan kata-kata doa, tetapi ingatlah baik-baik bahwa itu adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kekristenan kita.
Kalau tidak mau mengampuni, berarti kita gagal melakukan perintah Tuhan. Ini bukan perintah orang tertentu, ini bukan perintah organisasi, ini bukan perintah oknum tertentu, ini perintah Allah yang harus kita semua sepakati dan lakukan. Lalu kemudian, saudara yang diberkati, ayat 3 ya, yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni adalah cermin dari kehidupan rohani kita. Jadi orang bisa melihat hidup rohani seseorang itu baik atau tidak, itu tidak dilihat dari berapa banyak karunia yang dia punya, itu tidak dilihat dari beberapa talenta yang dia punya, tetapi waktu action hidupnya menjadi nyata. Dan salah satu adalah ketika dia mampu melepaskan pengampunan. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Lalu ayat yang berikut 24, tinggalkanlah persembahanmu. Jadi ternyata cermin kerohanian itu bukan dilihat waktu orang pergi gereja, waktu orang mempersembahkan korban, bukan. Tapi cermin kehidupan rohani itu mulai terlihat dari ayat itu mengatakan, pergi, tinggalkan, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Berarti nilai pengampunan, nilai perdamaian itu lebih tinggi daripada nilai persembahan kita. Nilai persembahan kita dibawa daripada nilai yang saudaraku kita belajar hari ini adalah soal pengampunan. Makanya kalau orang bisa memberi persembahan tapi tidak bisa mengampuni, maka sebenarnya dia gagal mencerminkan kehidupan rohaninya. Karena kehidupan rohani itu hanya bisa terlihat ketika orang sekali lagi mencerminkan tindakan, dan salah satu tindakannya adalah soal pengampunan. Klik. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu adalah hukum tabur tuai. Tadi saya sudah katakan di awal, siapa mengampuni, dia akan mendapatkan pengampunan. Jadi tidak mungkin orang itu diampuni kalau dia belum melepaskan pengampunan. Ini dalam konteks kekristenan. Ini konteks kita yang sudah percaya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita percaya otomatis Tuhan sudah mengerjakan pengampunan yang pertama buat kita, sehingga kita boleh lepas dari segala dosa, dosa keturunan, dosa-dosa hukum Taurat, kita dilepaskan. Tapi waktu kita menjadi Kristen, kita harus jangan lupa bahwa dalam hari-hari lepas hari kehidupan kita, kita bisa mengalami lagi yang namanya jatuh di dalam dosa. Kita bisa saja mungkin, saudaraku, karena keinginan kita, maka kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Karena itu setiap hari kita membutuhkan pengampunan. Sekalipun kita sudah pernah mendapatkan pengampunan awal, tapi pengampunan itu berlaku terus menerus. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, doa itu diajarkan kepada kita, ampunilah kesalahan kami. Berarti orang yang sudah percaya pun masih punya kesalahan. Orang yang sudah menjadi Kristen pun masih punya kesalahan. Tapi apakah lalu Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni. Tapi jangan lupa, ayat itu mengatakan kepada kita, klik saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semuanya punya kesalahan. Istri punya kesalahan, suami punya kesalahan, jemaat punya kesalahan, pendeta punya kesalahan, semua ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan maka tidak ada ini ayat. Semua punya kesalahan. Karena semua punya kesalahan, hukumnya wajib. Kalau bikin salah maka mesti minta ampun satu dengan yang lain. Kalau bikin salah maka mesti perbaiki satu dengan yang lain. Itu kata Alkitab, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang punya kesalahan, tidak bisa tidak. Nah kalau orang tidak mau mengampuni, maka sekali lagi seolah-olah dia rasa diri bahwa dia tidak pernah salah. Itu. Kalau orang tidak mau melepaskan pengampunan,
berarti dia rasa diri tidak pernah salah. Nah, kalau dia rasa diri tidak pernah salah, buat apa Tuhan ampuni dia lagi? Buat apa pengampunan dari Tuhan lagi? Sekalipun waktu di hadapan Tuhan dia sering mengaku bahwa dia salah, tapi karena action, aplikasi hidupnya menunjukkan bahwa seolah-olah dia membenarkan diri atas kesalahan, maka sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang seperti ini. Klik ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya rasa ini nada ayat yang sama. Lanjut saudara yang diberkati, ayat 15 juga sama. Jadi timbal balik, tabur tuai. Jadi kalau mau diampuni mesti mengampuni, tidak ada hukum yang lain saudara. Ini tabur tuai. Lanjut Lukas 6 ayat 37 juga sama. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Semua ayat bicara soal pengampunan. Saya ulang, selalu bicara soal timbal balik. Tidak ada satu arah. Tidak ada kita dituntut sendirian, tidak ada. Jadi semuanya itu timbal balik. Klik. Sekarang kita akan memperhatikan bagian yang kedua, prinsip mengampuni menurut Alkitab. Jadi tadi kita sudah lihat mengapa kita harus mengampuni. Satu, perintah Tuhan. Dua, saudaraku, itu merupakan hukum tabur tuai yang kita harus sama-sama lakukan. Kita sama-sama harus ingat baik-baik. Jadi tidak mungkin saudara kita lolos dari yang namanya kesalahan. Karena tidak lolos dari kesalahan, maka wajib kita saling mengampuni. Sekarang kita mau perhatikan prinsip mengampuni menurut Alkitab. Yang pertama, mengampuni itu tidak berarti menyetujui perbuatan salah. Ingat, mengampuni orang itu tidak berarti saya setuju dengan perbuatan salah. Perbuatan salah tetap mesti ada dia pun akibat, saudaraku. Perbuatan salah itu tidak berarti lalu kita mengampuni jadi kita kompromi. Perbuatan salah itu tidak berarti lalu karena kita mengampuni artinya kita kemudian saudaraku bilang baesa. Tidak bisa. Yang namanya dosa tetap dosa, yang namanya salah tetap salah. Tidak bisa salah jadi benar, tidak bisa. Jadi mengampuni itu bukan membenarkan kesalahan, itu salah. Saudara yang diberkati, mengampuni itu melepaskan, tapi bukan membenarkan. Saya tunjukkan beberapa ayat. Ini prinsip. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara yang diberkati, ayat ini mengecam, justru celaka kalau orang sebut kejahatan itu baik lalu kemudian gelap itu terang, itu justru salah. Alkitab mengecam, celakalah orang yang bikin demikian, yang mengubah pahit menjadi manis, itu celaka. Maksudnya apa? Bahwa ternyata di dalam iman kekristenan kita sekali lagi diajarkan kelompok salah tetap salah, kelompok berdosa tidak taat, tidak bertobat, itu tetap ada dalam itu kelompok, soalnya bisa berubah. Tetapi pengampunan mesti dilepaskan. Jadi mengampuni, saya ulang, tidak berarti kompromi dengan kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi contoh realnya begini, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau ada orang bikin salah, kita tegur dia dengan keras, kita lakukan sesuatu yang tidak menurut dia tidak mengenakan, itu bukan berarti tidak tahu mengampuni. Ya saudara, jadi ada orang bikin pelanggaran, lalu kemudian ada sesuatu yang tegas diberikan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu tidak berarti tidak mengampuni, tetapi itu prinsip Alkitab. Misal di rumah, saudara yang diberkati, Anda punya laki tukang mabok misalnya, saudara, tiap hari Anda terus omong Bapak jangan mabok lagi, Bapak mama suka dan mabok itu, mama suka tiap hari, besok ini hari omong, lusa omong, tula omong, pokoknya omong tiap hari terus. Lalu Bapak bilang, mama ini sudah mengasihi,
Alkitab saya bilang mengampunilah. Saudara, itu tidak demikian. Mengampuni tidak berarti kompromi dengan salah. Mengampuni tidak berarti lalu iya dan dosa. Mengampuni tidak berarti lalu lu bikin sesuatu yang tidak baik, lalu batang tutup mulut. Itu bukan mengampuni. Mengampuni justru sekali lagi itu berbeda sekali. Makanya Yesus mengatakan, saudara minta maaf, Nahum mengatakan begini, klik. Saya mau kutipin ayat. Lanjut. Kembali. Amsal dulu. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi memang Alkitab katakan orang tidak boleh sembunyi pelanggaran. Pelanggaran itu mesti kita bongkar, saudara. Karena kalau sembunyi pelanggaran tidak akan beruntung. Lanjut, saudara. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi saudara yang diberkati, ada orang yang memang sengaja tahu itu salah, dia bikin terus dengan alasan pengampunan, dengan alasan pengampunan. Ini namanya bermain, saudara. Sekali lagi, mengampuni tidak berarti bahwa kompromi dengan kesalahan. Tidak berarti demikian. Jadi kalau orang sudah mendapatkan pengampunan, ini ayat ini bicara tentang orang yang sudah mendapatkan pengampunan, tapi sengaja terus bikin hal yang sama terus, Tuhan bilang dengan jelas, dia tidak akan memperoleh penghapusan dosa lagi. Ini bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Klik. Nah, ini yang saya mau tekankan. Nahum pasal 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Wih, Tuhan ternyata jahat juga, ya, saudara. Dia dikatakan pembalas, bukan pengampun, pembalas. Ini seringkali kita mengabaikan sisi Tuhan yang satu ini. Makanya memahami Tuhan tidak hanya bisa memahami dari satu sisi. Ayat 3, klik. Ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ada banyak orang hanya memahami Tuhan hanya panjang sabar dan besar kuasa. Jadi dia bermain dan dosa, terus dia bermain dan dosa, bermain dan kesalahan, bermain dan kesalahan. Dia pikir nanti Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ini Tuhan Allah saja bilang, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dengan puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini prinsip. Makanya saudara, kita tidak boleh lupakan ini. Karena kalau tidak, maka orang hantam semuanya mesti kasih. Semuanya tidak boleh balas, saudaraku. Ya. Jadi sekali lagi, mengampuni tetap itu prinsip pengampunan. Tapi tidak berarti kita kompromi dengan hal-hal yang salah. Salah tetap salah, saudara. Gelap tetap gelap. Tetapi kita sekali lagi diajar untuk melepaskan pengampunan. Yesus waktu di kayu salib dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah perbuatan mereka itu lalu kemudian tidak menerima akibat? Tidak. Akibat daripada perbuatan mereka, mereka tetap harus terima. Tidak bisa tidak. Ya. Tetapi sekali lagi, pengampunan Tuhan tetap berikan. Inilah hukum yang kita tidak boleh lupakan. Ini prinsip kebenaran yang kita tidak boleh abaikan dalam kehidupan kekristenan. Prinsip kedua, klik. Prinsip kedua adalah mengampuni itu tidak berarti membiarkan orang memanfaatkan kita. Jadi memang kita mau memberikan pengampunan, tapi seringkali orang memanfaatkan itu, saudaraku, untuk menjadikan sesuatu alasan supaya dia bisa bikin apa saja terhadap kita. Wah, itu tidak betul itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Jadi mengampuni itu prinsipnya tidak bikin orang memanfaatkan saya dan saudara. Saya tetap mengampuni, tapi tidak boleh lalu kemudian itu dimanfaatkan. Misal contoh, saudara, ada orang utang di kita 10 juta, omong saya begitu, saudara. Lalu dia bilang bulan depan dia bayar, tahu dia tidak bayar. Tuh bulan depan lagi dia tidak bayar. Sampai setahun depan, 2 tahun, 3 tahun dia tidak bayar, saudara. Maka apakah kita mengampuni? Ampuni, saudara. Tapi waktu dia datang pinjam lagi, jangan kasih. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu prinsipnya. Waktu dia pinjam kita tidak kasih, apakah kita tidak mengampuni dia? Bukan, mengampuni tetap. Tetapi sekali lagi, prinsipnya adalah jangan sampai dimanfaatkan. Tidak boleh kita kasih, mengampuni tetap. Tapi ingat, kita tidak boleh dimanfaatkan. Karena ada orang yang mau pakai dasar itu, mengasihi, mengampuni, akhirnya dia bikin botol ini kayak bola, sesuka-suka dia. Soalnya bisa. Alkitab tidak ajar model kayak begitu. Mari kita lihat ayat, saudara yang diberkati Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah saja tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah, bukan manusia. Allah saja tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Lu soalnya bayar utang di beta, oke, beta lepaskan pengampunan. Tapi sorry, apa yang lu tabur lu tuai. Beta soalnya akan kasih pinjam lu sampai kapanpun, saudara. Karena itu hukum tabur tuai. Bukan tidak mengampuni, ampuni tetap. Saudara yang diberkati, memang kadang-kadang potong kayak mau bandingkan ini dua hal nih susah. Tapi ini memang hukum kebenaran yang kita tidak bisa abaikan. Lanjut, saudara. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi kalau kita bijak, kita tidak selalu percaya dengan ini orang pun kata-kata. Apalagi dia sudah pernah tipu botong, apalagi dia sudah pernah khianati kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh percaya dengan setiap perkataannya. Perhatikan langkah-langkahnya, itu orang bijak, saudara yang diberkati. Jadi mengampuni tetap, prinsip itu tidak boleh diabaikan. Tetapi saya ulang lagi, ingat, jangan sampai kita dimanfaatkan karena orang pakai ayat Tuhan saampunina, ya saudara. Tuhan memang mengampuni, tapi dia tidak mau dipermainkan. Itu kata Alkitab. Lanjut. Sekarang kita akan lihat bagian yang terakhir, yang ketiga. Mungkin saya agak lama di sini. Tanda orang yang mengampuni menurut Alkitab, ini tandanya. Jadi saudara yang diberkati, saya ulang, prinsipnya adalah kita tidak boleh menyimpan kesalahan. Prinsipnya adalah tidak boleh, saudara yang diberkati, kompromi dengan dosa. Itu prinsip. Yang kedua, prinsipnya jangan sampai kita dimanfaatkan, tapi kita harus melepaskan pengampunan. Caranya apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tandanya. Jadi tadi saya kasih contoh, dia pinjam saya 10 juta, lalu kemudian saudara yang diberkati dia tidak bayar, saya lepaskan pengampunan. Tapi kemudian saya bilang, lu tunggu ini saya cari suanggi dong. Ya saya ampuni dia, tapi saya balas kejahatan dengan kejahatan. Itu salah justru, saudara. Wih, lu tunggu. Pokoknya lu bikin beta lu sana bayar 10 juta. Lu ingat saudaraku yang diberkati. Itu namanya membalas kejahatan dan kejahatan. Lupakan. Kalau memang dia tidak bayar sudah selesai. Tapi ingat, jangan sampai dia manfaatkan ulang. Tidak boleh, saudara. Saya sudah ampuni kamu, tapi saya tidak biarkan diri saya menjadi bodoh. Saya tidak membiarkan diri saya menjadi orang tidak bijak. Saya bijak. Saya ampuni kamu dan saya tidak balas apa-apa. Saya juga tidak pinjam lu pundoi, lalu saya makan buang, sonde. Saya juga tidak bikin garuk kiri kanan. Saya tidak suanggi lu, saya tidak bikin apa-apa tentang kau. Saya tidak balas kejahatan dengan kejahatan, saudara ini. Tapi sorry, kalau soal saya kasih lu doi 10 juta lagi, minta maaf. Itu tanda orang yang memberikan pengampunan, saudara. Jadi dia tidak ada niat jatuh sama sekali, soalnya ada dalam hati.
Jadi kalau masih ada niat jahat dalam hati orang, maka sebenarnya dia belum mengampuni. Niat jahat itu mesti hilang. Tapi bukan berarti kompromi dengan dosa. Saudara yang diberkati. Lanjut, saya baca ini ayat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Jadi kalau dia maki, kita tahu usah balas. Tapi kemudian bukan akar pahit, bukan dendam. Oh sonde, saudara yang diberkati. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, lanjut, saudara, ayat Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita tetap lakukan yang baik, sekalipun soal prinsip yang itu kita tidak boleh lagi. Saudara yang diberkati. Jadi saya ulang, ini prinsip, ini tanda daripada orang yang hidup di dalam pengampunan. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak balas yang tidak baik, saudaraku, dengan tidak baik. Jadi tidak memberikan uang 10 juta kalau dia pinjam lagi, itu tidak berarti tidak baik, saudaraku. Tidak baik, bukan. Sekali mungkin dari kacamata memang tidak baik, tapi tidak, itu dari sisi Alkitab kita bijak. Kita tidak mau menjadi orang yang, saudaraku, menjerumuskan dia lagi. Lu tahu-tahu dia sudah bisa bayar 10 juta, lu kasih tambah lagi, oh ya, otomatis dia akan mati, saudaraku. Ya. Dia akan terlilit utang, dia akan jadi orang yang, saudaraku, hidupnya justru akan jadi orang yang utang terus. Karena apa? Karena dia sudah pernah gagal, tapi Anda kasih tambah lagi. Berarti seolah-olah kita setuju, sepakat dengan dia. Tidak boleh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan saja apa yang baik. Ya. Togor tetap togor. Ya, saudara. Senyum tetap senyum. No problem. Tapi sekali lagi, soal prinsip tetap prinsip. Itu Alkitab ajarkan. Klik. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Jadi memang kita tidak boleh balas. Kenapa? Karena pembalasan itu Tuhan punya hak. Pembalasan itu hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh balas. Justru waktu kita balas, kita berhadapan dengan Tuhan Allah. Karena kita ambil porsi Tuhan, mengambil tempat Tuhan. Makanya orang Kristen tidak boleh balas. Saudara, tidak boleh balas. Karena pembalasan itu dikatakan sekali lagi, itu adalah tempat yang kita berikan kepada Tuhan. Serahkan sah. Nanti bab tua yang urus, nanti Tuhan yang urus, karena pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi Tuhan bilang saya, dia sudah omong dengan jelas. Lu tak usah kalau dibikin kecewa, dibikin begini, tak usah balas, nyantai, slow, jalani saja. Karena urusan pembalasan tuh Tuhan punya bagian. Dan Tuhan tidak akan pernah kompromi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita serahkan saja. Yang penting prinsip yang dua itu kita pegang. Satu, jangan sampai kita dimanfaatkan. Yang kedua, yang kedua ingat baik-baik, saudaraku. Prinsipnya adalah kesalahan, tetap kesalahan. Saya tidak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa tetap dosa. Lanjut ayat kedua. Tanda orang yang mengampuni adalah jangan mengutuk, saudara. Jadi kalau kita mengampuni orang, jangan mengutuk. Mengutuk itu apa? Kata-kata yang tidak pantas kita keluarkan. Ya. Kata-kata yang tidak pantas kita keluarkan, itu namanya kutuk. Ya. Kata-kata yang sebenarnya kita tidak boleh nyatakan, kita keluarkan, itu kutuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Misal,
Bakalai dan orang, atau ada bamarah dan orang, kita balik belakang, kita bilang, lu lihat, lu umur sana akan panjang. Nah, seolah-olah dia yang pegang napas hidup. Lu lihat, lu hidup tidak akan baik. Itu namanya mengutuk orang. Saudara, lu lihat lu lihat lu lihat lu lihat. Itu tidak boleh. Kita namanya itu kita mengutuk. Kita tidak punya kuasa untuk mengutuk orang, menghakimi orang. Sudah dia bikin kesalahan, buat kita jadikan pelajaran. Selesai. Saudara, tidak usah kutuk dia, apalagi kutuk di depan dia. Kan saudara, tidak boleh. Di belakang saja tidak boleh, apalagi di depan. Jadi prinsip Alkitab, jangan mengutuk. Prinsip Alkitab, jangan mengutuk. Buat jahat kepada kita, nyantai. Dia omong kiri kanan di seluruh dunia, keliling, tebarkan segala macam. Saudara yang diberkati oleh, jangan mengutuk. Tidak boleh mengutuk. Karena orang yang mengutuk tanda dia belum melepaskan pengampunan. Ya. Orang yang masih mengutuk orang, dia belum melepaskan pengampunan. Sekalipun itu dalam doa. Karena Alkitab tidak pernah ajar orang doa mengutuk orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa yang mengutuk orang itu tidak pernah diajarkan. Jadi Alkitab ajar jelas, jangan mengutuk. Saya pernah berikan contoh, bukan saudaraku. Kita jengkel dengan orang, Pak. Saudara, tiba-tiba itu orang datang hari Minggu di gereja, saudara yang diberkati, lewat di samping saudara, lalu kemudian dia pun kaki doka-doka. Dia jalan begini, saudara. Waktu lewat Anda pasti bilang begini, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah jawab doa saya, kaki dia sudah patah. Tapi Tuhan kenapa hanya kaki? Kalau bisa tangan, leher, semua patah. Saudara, berarti kita mengutuk. Sebenarnya pembalasan itu hak Tuhan. Saudara, mungkin betul karena dia bikin kesalahan dengan kita, Tuhan kasih patah di pung kaki. Tapi kita tidak boleh pernah berprasangka, saudaraku, atau bahkan menginginkan hal itu terjadi dalam dirinya. Tidak boleh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu memang urusan Tuhan. Mangkali gara-gara dia pun salah tuh, Tuhan hajar dia, makanya dia pun kaki patah. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen kita yang bersangkutan dengan dia, kita tidak boleh. Berarti kita masih simpan sesuatu. Rupanya pokok doa kita selama ini adalah supaya dia pun kaki patah. Saudara, rupanya selama ini kalau kita lihat dia pun kaki baik, kita rasa gelisah terus. Kapan dia pun kaki patah? Saudara, itu namanya mengutuk. Dan mengutuk tidak diizinkan Alkitab, sekalipun kelihatannya doa. Saudara, ya lihatin ayat ya. Mari kita lihat. Saudara, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jadi doa kita mesti berkati. Tuhan, ini orang ini memang bikin gigi asam, tapi Tuhan biar sudah beserahkan dengan Tuhan Allah. Ya saudara, Tuhan urusan dia. Ya saudara, berkati dia. Ya, hidupnya tambah baik lagi. Itu kita pun doa. Ya. Jangan kita doa beda. Tuhan kalau bisa perkadela dia. Dan orang setelah lalu, jangan. Saudara, berkatilah dia. Siapa yang aniaya kamu, doa berkati dia. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tetap berkati. Saudaraku yang diberkati, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan saya sudah 11 tahun di tempat ini, saudara. Doa hari Minggu, bahkan di doa-doa yang lain pun, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk, saudara. Terhadap jemaat yang sekalipun kadang-kadang, saudaraku, ada yang tidak tahu bertobat. Khotbah sudah dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tapi masih saja hidup dalam segala dosa. Tapi doakan jelas, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tidak pernah bilang, terimalah kutuk. Yang setia saja terima berkat, yang tidak setia dong terima kutuk. Tidak ada, saudaraku. Memang karena Alkitab mengajarkan kepada kita, berkati mereka. Berkati siapapun yang menganiaya kamu. Berkati, jangan kutuk. Itu Alkitab ajarkan. Sekalipun sekali lagi, manusia kedagingan kita harus jujur. Terkadang waktu mengucapkan itu rasanya berat. Ingat namanya saja, rasa-rasanya kita berat untuk ucapkan. Tetapi sekali lagi ini perintah Alkitab. Karena kalau tidak,
maka dosa kita yang kita buat di hari ini tidak bisa dilepaskan. Dosa kita yang kita lakukan hari ini, kesalahan yang kita lakukan hari ini, sekalipun kita sudah berteriak minta ampun kepada Tuhan, tapi kita tidak diampuni. Persoalannya jelas, karena doa kita tidak pernah mengampuni orang lain. Tanda jelas dalam mengampuni kita tidak pernah lakukan. Maka akhirnya saudaraku, dosa kita tiap hari bertambah terus. Hidup jadi berat. Makanya hari ini saudara, lewat pemberitaan ini, mari kita semua belajar. Jangan kutuk. Cukup itu sesuatu pelajaran buat kita. Jangan sampai terulang lagi orang memanfaatkan kita. Itu satu. Dua, ingat, prinsipnya dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Tidak bisa kita membenarkan yang namanya dosa. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, klik lanjut. Tanda orang yang mengampuni menurut Alkitab yang ketiga, jangan bersaksi dusta atau memfitnah. Saudara, ada orang sudah bilang saya sudah ampuni dia, tapi ini hari di tetangga ini dia omong, lu tahu son, tua tuh memang ya saudara, ya itu namanya belum mengampuni. Anda pergi memfitnah orang lain, bersaksi dusta, padahal tadi sudah ampun selesai, saudara. Tapi dari satu ini, pi ini, itu tanda orang belum mengampuni. Seorang kalau mengampuni itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang itu kesalahan ada, tapi stop. Tidak boleh bersaksi, kemudian memfitnah, kemudian menyatakan itu terus menerus. Klik ayat. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Apalagi kalau kata-kata yang dibicarakan itu adalah kata-kata yang tidak punya kebenaran sama sekali. Wah, itu namanya kita tambah dosa. Satu, kita sudah tidak mengampuni. Dua, kita fitnah tambah orang. Omong orang tambah. Wah, itu berat, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lanjut. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu? Saya sebutkan salah satu dari 7. Klik ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Satu sini, pisini, omong yang sebenarnya itu sone fakta. Waduh, itu tuh saudara yang diberkati, tanda bahwa itu orang masih ada akar kepahitan. Nah, kalau masih ada akar kepahitan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa. Ya. Yang ada, kita akan selalu saja berpikir negatif tentang orang itu. Kita akan selalu menceritakan bukan yang baik tentang orang itu, tetapi semua yang jahat. Makanya ada orang, dunia mengatakan bahwa 1000 kebaikan, saudaraku, tapi kalau satu saja yang tidak baik, yang 1000 itu dia lupa buang semua. Yang satu itu, hanya satu sama dia akan omong nih di mana-mana. Padahal ada 1000 yang lain yang lebih baik, tapi tidak pernah diomong. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu tanda orang yang belum melepaskan pengampunan dan hidup di dalam akar kepahitan menurut suratan Ibrani. Wah, itu berat, saudara. Itu akan meledak suatu saat. Itu bagaikan sesuatu yang kita simpan. Karena itu dikatakan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh bicara di mana-mana soal orang yang, saudaraku, kita jengkel. Sudah. Ya, kalau kita jengkel, kita bicara di mana-mana tentang itu orang, saudara. Saya selalu bilang, tembok saya bisa dengar. Tembok saya bisa dengar. Padahal potong ngomongnya ya potong 2 sah. Misal 2 orang sah. Lu tahu kok? Lu tahu. Tiba-tiba yang lu tahu ini bisa tersebar sampai semua. Nah, ini kebenaran yang orang Kristen mesti pahami. Jadi kalau kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka ingatlah baik-baik, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, ingat baik-baik, jangan kutuk, berkati sah, karena Tuhan pembagian soal pembalasan.
Yang ketiga, saudara ingat baik-baik, ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah lepaskan pengampunan, sonde boleh omong lagi. Jangan omong lagi soal orang itu punya sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi, saya ulang, apa yang kita klaim itu belum tentu benar. Apa yang kita klaim itu belum tentu itu fakta. Apa yang kita klaim itu belum tentu itu sesuatu berita yang benar, karena ada berita hoax, berita palsu. Nah, itu yang namanya menghakimi orang. Saudara, menghakimi itu adalah berkata sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain, itu menghakimi. Karena itu orang Kristen tidak boleh. Kalau salah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tegur. Alkitab berkata, yang pertama 4 mata. Kalau salah, kalau 4 mata susun mau dengar lai, panggil beberapa orang, berarti sudah lebih 8 mata. Sudah 8 mata susun mau dengar lai, saudara yang diberkati oleh Tuhan, umumkan di muka jemaat. Itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah, bukan karang-karang, itu Alkitab. Jadi ada orang yang botong ngomong ketemu 4 mata, son mau, ya, suka tahu, keras, panggil beberapa orang, duduk kumpul, son mau juga, saudara. Artinya bukan lagi hanya dia dengan orang yang bersangkutan, tapi tambah banyak, saudara. Tidak mau, umumkan di muka jemaat, itu Alkitab bilang. Nah, makanya kalau dalam konteks itu baru saudara lihat Yesus omong soal mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara, 49 kali. Jadi jelas, mengampuni itu bukan berarti 70 kali 7 kali 7 kali lalu sempurna akhirnya kita kompromi dengan sesuatu, tidak. Di ayat sebelumnya jelas, togor. Saudaraku yang diberkati, 4 mata, sone dengar tambah, sone dengar umumkan. Itu Alkitab. Dan prinsip itu yang kita pakai. Prinsip itu yang menjadi bagian dari kehidupan kekristenan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tak usah omong kiri kanan, lebih kau berhadapan muka dan muka. Ya toh? Mau omong, oh kesalahan ini. Saudara, tapi son mau terima. Oh, panggil beberapa orang. Kesalahan ini. Oh, tidak mau terima juga. Maka saudara, terakhir itu, ini kebenaran yang kita sama-sama harus pahami, sehingga hidup kita semakin hari betul apa yang kita doakan itu juga menjadi kehidupan kita. My prayer is my life. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saya tutup dengan 2 ayat. Kesimpulan ini menjadi, saudaraku, saya akan tutup dengan 2 ayat. Doa bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan action hidup lewat mengampuni. Tidak mengampuni itu berarti sama saja tidak berdoa. Karena salah satu letak kuasa doa adalah saat mengampuni. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa terus, tapi ketika kita tidak melepaskan pengampunan, sebenarnya doa kita itu hanya doa kata-kata. Doa yang tidak punya kuasa. Karena kuasa doa itu letaknya salah satunya ketika orang mengampuni. Lihat ayat ini. 2 ayat penutup. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Luar biasa ini ayat ya. Apa saja yang kita minta diberikan. Tapi ayat 25 bilang, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, supaya yang tadi di ayat 24 bilang kamu terima semua yang kamu minta, ampunilah dahulu. Jadi jangan ayat 24 berdiri sendiri. Ayat 24 itu kaitan dengan 25. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi tidak mungkin ayat 24 terjadi kalau 25 belum kita lakukan. Makanya ayat itu bilang, berdiri dan berdoa, ampuni dulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Bagian lain saya tidak kutip Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9 dan ayat 10 kan jelas. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 kan jelas juga di sana dikatakan, yang memisahkan kamu, yang menjadi penghalang doamu tidak dijawab adalah segala dosa dan kesalahanmu. Karena dosa dan kesalahan kita belum beres, kita belum mengampuni, maka doa apa saja tidak ada kuasa. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita doa tanpa pengampunan, selesai gitu. Mau doa 1 jam kok, mau doa 1 hari kok, mau doa 10 tahun kok, Tuhan tidak jawab doa kita. Tidak ada kuasa di dalam doa. Makanya kenapa kita harus mengampuni itu penting. Lanjut. Oke, saudara yang diberkati Tuhan, kiranya ini kebenaran menolong kita sekalian, sehingga hari lepas hari kita terus jadi orang Kristen yang tahu bahwa pengampunan itu bersifatnya tabur tuai. Tabur tuai. Pengampunan pertama kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Saya ulang, tetapi sekarang tiap hari kita harus belajar hidup di dalam pengampunan, karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Siapapun dia, mau tindakan, mau kata-kata, saudara yang diberkati, mau apa lagi, perilaku, sikap, itu terkadang bisa kita buat sesuatu yang salah. Bukan dengan sengaja, tetapi saudaraku memang karena kedagingan kita, karena kemanusiaan kita yang terbatas, itu seringkali membuat kita cenderung melakukan dosa. Tetapi Alkitab memberikan solusi buat kita sekalian. Karena Dia Allah yang luar biasa, maka saudaraku pengampunan diberikan, tapi dengan syarat kamu pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita mau bersyukur buat kebenaran firman Allah. Pemain keyboard semua maju ke depan, musik, kita mau bersyukur buat kebenaran Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Di hadirat Tuhan kami datang, Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita naikkan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa dalam naunganmu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia, Kau Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, dan jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri dari Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang lagi dalam lebih dari kata, haleluya, dari harta dunia. Terima kasih Tuhan. La jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, lu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah saudara dan saya terus menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu tidak berarti bahwa Dia berkompromi dengan setiap pelanggaran dan dosa. Karena kita harus ingat bahwa Dia Allah yang panjang sabar, tetapi Dia juga Allah yang murka terhadap dosa. Dia Allah yang tidak mau dipermainkan. Karena itu kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, selayaknya kita pun belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena sekalipun kita sudah mendapatkan pengampunan, menjadi orang Kristen, menjadi percaya, menjadi orang-orang yang dikuduskan, kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita tidak pernah lepas dari kesalahan, kekeliruan, keteledoran yang sering kali kita buat, menyakiti saudara-saudara, menyakiti orang tua kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti bersaudara di dalam Tuhan, menyakiti orang-orang yang ada di luar. Karena itu kita terus setiap hari harus belajar mengampuni. Karena Tuhan menghendaki kita hidup di dalam pengampunan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau berikan yang kuperlu. Waktu Anda dan saya mengampuni, doamu itu besar kuasanya. Apapun yang Anda minta dan doakan, saudara, Alkitab berkata Anda telah menerimanya. Mari kita naikkan pujian ini, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dan hamba Tuhan, pendeta muda Heldi akan ada di depan untuk berdoa mengucap syukur. Kasih setia yang perlu, Kau setia, Kau mulia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Perlu kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati semua kami yang ada dalam ruangan ini. Mari Tuhan ajar kami